Materi kita nanti ada 2 hari ini, ada Microsoft Educator Center dan Microsoft Teams. Nah, sekarang kita akan praktek mengenai Microsoft Educator Center. Bapak dan Ibu silakan buka browsernya. Silakan buka browsernya masing-masing ya. Bisa buka di HP, bisa juga Bapak dan Ibu buka di laptopnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya keluar dulu ya, saya not. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mau membuka Microsoft Educator Center, itu alamatnya di sini, education.microsoft.com ya. Jadi alamatnya di education.microsoft.com, ini alamatnya ya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Bapak dan Ibu, jadi kita Microsoft Educator Center ini isinya seperti kursus online gitu ya. Di sini ada banyak sekali materi yang bisa dipelajari. Bagaimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya dengan klik sign in. Ya, cara mendaftar dengan klik sign in. Ya, kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan, atau kalau Bapak dan Ibu belum pernah masuk karena akunnya baru gitu, nanti akan masuk ke jendela login ya. Ini kita login. Nah ya, maaf saya salah pilih yang satunya, tidak apa-apa ya, nanti ini sudah banyak kalau yang ini. Nah ini kalau kita klik foto, ini fotonya, ini kan fotonya sama dengan foto akun Office yang sudah Bapak dan Ibu aktifkan kemarin, ya. Nah, di sini banyak sekali materi, ya, pelatihan yang bisa dipelajari, ya. Ada juga ini semacam RPP, kemudian ada program, kemudian ada produk, ada resources. Nah, nanti kalau kita mau belajar Bapak dan Ibu bisa mulai dari kursus ya, masing-masing kursus. Ini ada banyak sekali kursus yang bisa dipelajari ya. Selain itu juga kita bisa belajar dengan yang paket ya, paket ini paket learning pad gitu ya. Di sini kita bisa belajar. Nah, Bapak dan Ibu, yang diharapkan dari Bapak dan Ibu nantinya adalah mengerjakan learning pad Teacher Academy ya. Nah, sehingga nanti dicari di learning pad-nya ini, dicari Teacher Academy. Nah, kalau nyari gini kan susah ya. Nah, ketik aja Teacher Academy. Nah, Teacher Academy-nya kita cari ya. Nah, di sini nanti ada muncul 3 seperti ini. Yang kita pilih adalah yang Office 365 Teacher Academy. Ini tinggal kita klik ya. Kita klik Office 365 Teacher Academy-nya. Nah, nih, ini kebetulan kalau saya pakai akun yang ini sudah selesai. Ya, ini saya ganti akun aja biar yang belum selesai ya. Nah, seperti itu tadi keliru, salah pilih. Nah, saya masuk. Nah, saya pilih akun. Nah, Bapak dan Ibu kalau pakai browsernya, ini browsernya Edge, atau kalau dulu kita taunya Internet Explorer gitu ya. Ini ada Bapak dan Ibu kesempatan untuk diterjemahkan, ditanya seperti ini. Apakah mau terjemahkan? Kalau Bapak dan Ibu senang bahasa Inggris ya nggak apa-apa, bahasa Inggris saja. Tapi kalau misalkan pengen bahasa Indonesia, aku mau mengerjakan kursus kok susah, ya pilih bahasa Indonesia. Ya, misalkan ini saya minta terjemahkan, nah terjemahkan. Nah, ini otomatis maka dia akan diterjemahkan. Ya, ini isinya learning pad-nya tadi Office 365 Teacher Academy Bapak dan Ibu. Ini ada 13 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 13 kursus yang nanti Bapak dan Ibu harus selesaikan. Silakan dibaca nanti, dikerjakan. Waktunya panjang Bapak dan Ibu, tidak harus besok dikumpulkan, tapi nanti kita kerjakan sesuai dengan batas waktu ya. Nanti sampai kapan ya? Ya maksimal tanggal 13 gitu ya. Bapak dan Ibu masih punya panjang sekali ya. Nah,
Tadi saya sudah mengerjakan satu. Nah, bagaimana cara mengerjakan kursusnya? Nah, mengerjakan kursusnya kita bisa milih yang mana ya, yang mudah ya. Nah, misalkan kita milih ini ya, bisa diklik di sini, bisa juga di sini. Buka kursus. Nah, ini deskripsinya silahkan dibaca. Kemudian mulai kursus kita kerjakan. Nah ini, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu pakainya browser, mungkin yang browser lain biasanya juga ada fasilitas untuk penerjemahan. Karena kalau kita nggak menguasai bahasa Inggris akan kesulitan juga untuk belajar ini ya. Nah ini bisa silakan ini dibaca-baca ya, ada video mau tonton boleh ya. Kemudian nanti kalau sudah dilanjutkan ya dilanjutkan. Nah ini mau dicoba-coba silahkan. Nah terus sampai nanti setiap kursus itu ada kuisnya ya, ada kuisnya. Nah ini kita kerjakan nanti kuisnya ya, belum selesai ya, ini sampai ada kuisnya ini. Nah kuisnya kita kerjakan. Nah nanti bentuknya ada yang seperti ini. Bentuknya ada yang pilihan, ada juga yang pilihan berganda, ya ada pilihan ganda dan pilihan berganda. Nah misalkan ini kita pilih benar, setelah ini kita klik, kemudian kirim jawaban. Nah kalau benar maka dia akan ada tanda seperti ini, ya. Nah terus kita next. Nah misalkan kita pilih jawaban yang salah. Nah, nanti kalau jawabannya salah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau jawabannya salah maka akan ada tanda silang seperti ini. Nah, batas lulus untuk masing-masing kuis pada masing-masing kursus ini adalah 80%. Nah, kalau belum lulus bagaimana? Bisa diulang. Ya, jangan khawatir, bisa diulang. Mau sekalinya diulang 5 kali, 10 kali tidak masalah. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu paling hanya mengerjakan 2-3 kali sudah bisa mendapatkan 80%. Nah, misalkan ya, nanti kalau kurang dari 80% maka akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini, maka nanti bisa kembali ke ikhtisar atau mengulang kuis ya. Kalau misalkan kita pilih kembali ke ikhtisar, nanti kita balik ke sini ya. Kalau mau mengulangi kuis, nah nanti bisa diulang seperti ini lagi, diulangi lagi ya, lanjutkan. Nah nanti kalau kursusnya sudah selesai, maka nanti akan dapat rencana seperti ini. Nah, ini akan dapat rencana seperti ini. Ini saya nyoba aja lagi sampai benar ya, tapi kalau saya benar nanti kelamaan, waktunya nggak selesai ya. Jadi nanti buatan Ibu kalau dicoba aja, nanti kalau nyoba sudah betul, nanti akan ada selesai seperti ini, selesai dapat skor. Nah kemudian nanti kita akan dapat, ini ada rencana batch ya, kemudian ada juga yang ada sertifikatnya. Nah bagaimana caranya nanti kita lihat ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu mengerjakan kursus yang ada di sini, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh catatan kursus itu dengan menggunakan rhythm code Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada yang mengikuti membuka seperti ini? Apakah ada yang mengikuti? Belum, nggak ada ya. Ya. Kalau untuk rhythm code, nah ini rhythm code, ini bahasanya bahasa Indonesia. Nah, rhythm code siapa sih? Rhythm code itu kode prestasi. Ini kalau saya kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, ini nih rhythm code, rhythm achievement code. Rhythm achievement code itu yang memberikan adalah instruktur atau trainer, ya. Nah, kodenya
Nah, kodenya berupa kode khusus. Nah, ini misalkan saya hari ini punya kode. Sebentar. Ini saya kirim ke chat juga ya redeem code-nya untuk hari ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa nyoba redeem code-nya dimasukkan. Nah, nanti bisa dicoba redeem code-nya. Mana tadi? Nah, ini redeem code-nya ya, saya masukkan. Nah, ini kalau kita redeem, ya redeem. Nah, nanti akan dapat seperti ini Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan akun itu untuk redeem code, Bapak dan Ibu nanti akan dapat badge dan sertifikat Microsoft. Nah, ini dapatnya sertifikat seperti ini. Nah, ini dapat seperti ini, Certified Microsoft Innovative Educator. Itu kalau pertama kali, ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi saya ulangi, kalau mau redeem code bisa dari sini diklik gambarnya akunnya di atas itu, diklik kemudian redeem achievement code atau tebus kode prestasi tadi. Ya, kemudian nanti kalau sudah kita dapat seperti itu ya, bisa juga lewatnya My Profile. My Profile ini diklik redeem code sama persis seperti tadi, ya, sama persis. Nah, tapi kok loh di sini kok dapatnya tadi ini, tapi yang berikutnya kok enggak dapat. Nanti dapatnya di transkrip di sini, ya. Di transkrip itu akan mencatat ya dapatnya apa saja sih. Nah, ini misalkan ini tadi saya sudah selesai kursusnya streamline efisiensi, sudah selesai. Kemudian tadi kalau redeem code biasanya seperti ini ya, bentuk tidak ada badge-nya tapi ada deskripsinya ya. Ini menambah jumlah training yang sudah pernah Bapak dan Ibu ikuti ya. Nah, ini kemudian nanti ini Bapak dan Ibu, transkrip ini Bapak dan Ibu unduh, nanti digunakan di dalam penugasan. Bapak dan Ibu harus mengumpulkan transkrip yang lengkap yang menunjukkan ada 13 kursus di Learning Pad Teacher Office 365 Teacher Academy tadi ya. Nah, ini kalau sudah transkripnya seperti ini di-download ya, downloadnya mungkin beda browser, tampilannya beda. Kalau di Edge ini gambar disketnya di save, tinggal kita save misalkan transkrip, saya simpan namanya itu ya. Ada pertanyaan tentang ini Microsoft Educator Center? Tanya Bu, tadi yang buat apa bahasa Indonesianya? Oh ya, bahasa Indonesianya kalau di sini sih ya langsung diklik ini ya. Kalau di Edge-nya tinggal terjemahkan. Oh, di ini ya. Aku Ya. tadi nyari di bawahnya gitu. Ya. Kalau di Google Chrome gimana ya? Kalau di Google Chrome itu juga ada sih terjemahkan. Ya mungkin di setelannya ya. Iya, soalnya nggak sama. Ya beda, setelahnya nggak sama. Kalau saya ini pakai yang Edge itu yang zaman dulu Internet Explorer itu loh. Kalau Windows kan pasti ada E-nya itu kan, bawaannya Windows. Kok tempatku belum ketemu. Ya nanti karena kalau kita pakai bahasa Inggris kan kadang juga kesulitan maksudnya apa gitu ya. Iya. Ya lebih enak kalau diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Nggak ada tempatku. Pakai apa Bu? Pakai Chrome. Oh berarti maaf Tata. Oh ya, Pakai Chrome nggak ada. pakai Chrome-nya itu di mana ya? Pakai Chrome itu Ini pakai Mozilla. pakai Mozilla. Ya nanti tak coba pakai Mozilla. Oke, kalau di laptop Windows itu kan otomatis ada E lah Bu.
Iya, kan ini tadi masuknya sudah pakai Chrome terus. Oh, ya enggak apa-apa, nanti tinggal dicari ya kalau yang Iya. browser lain ya. Ya. Makasih, Bu. Jadi sama-sama, kayaknya ada terjemahkan gitu. Tapi Nanti saya dicoba nggak tahu. juga. Oke. Ini Kalau belum saya sih ketemu. biasanya memang lebih enak pakai E itu ya, karena semua Windows itu kan pasti ada E-nya itu. Microsoft Edge. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan untuk kodenya bisa di-redeem kode yang saya share di ini ya, di chat ya. Ya. Oke, materinya bisa kita lanjut? Ya. Ya, oke. Nah, materi berikutnya itu adalah tentang Microsoft Teams ya. Bapak dan Ibu semua sudah masuk di Microsoft Teams ya? Sudah. Nah, meskipun belum semua ya, berapa nih masuk? 52. Nah, 52. Ya, lumayan lah 52. Yang masuk di tim 60-an, yang ini masuk 52. Ya, lumayan banyak ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita berikutnya materinya adalah mengenai Microsoft Teams. Ya, bagaimana di sini materinya ada mengenalkan Microsoft Teams web dan tim app. Bu Isna tadi pakainya versi web ya? Iya. Iya, kalau saya pakainya versi app. Ya, nanti kita lihat ininya ya, perbedaannya ya. Saya akan bagikan konten, tak bagikan layar aja. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau kita pakai tim, ya pakai tim, kita masuknya ke tim udah pada bisa ya? Pasti bisa, sudah sampai meeting ini berarti kan sudah lewat langkah awal ya. Bisa langsung ketik teams.microsoft.com. Nah, ini kita nanti akan lihat yang versi browser, dan Bapak dan Ibu sebagian kan juga sudah pakai versi browser ya. Ini yang versi browser seperti ini ya. Secara garis besar sih nggak ada perbedaannya ya dengan yang pakai app ya. Cuma memang kalau yang app ada beberapa kelebihannya menurut saya, termasuk untuk meetingnya juga. Kalau membuat meeting lewat versi web seperti ini itu hanya bisa untuk selesai, tapi tidak bisa mengakhiri meeting. Tapi kalau lewat app itu bisa mengakhiri meeting. Ada pilihannya, termasuk juga bisa ganti background gitu ya. Nah, secara tampilan ini yang versi browser, kemudian ini yang versi, nah ini yang versi app ya, versi app. Tapi bentar, versi app kita ambil sebelahnya ini ya, ini versi app-nya. Nah, ini versi app-nya. Jadi secara umum tampilannya sama ya Bapak dan Ibu ya. Tampilannya sama secara umum. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu kalau memorinya laptop atau HP lumayan, lebih enak sih untuk install app. Tapi kalau memang terbatas ya nanti pakai yang versi browser sih tidak masalah ya. Pakai browser apapun bisa ya. Nah, kalau cara mengunduhnya biasanya Bapak dan Ibu ketika masuk ke tim, baru login, itu kan nanti ada tawaran ya, mau buka di app atau buka di browser. Nah, kalau buka di app nanti di situ akan diberi link untuk download, jadi tinggal download app-nya dari situ ya. Jadi secara umum nggak masalah ya. Kemudian Bapak dan Ibu kan juga banyak juga yang pakai banyak juga yang pakai HP ya. Nah, kalau pakai HP ini saya juga pakai HP. Sebentar, saya tak open dulu, saya konekkan ke HP saya dulu.
Nah ini kalau kita pakai HP, kalau mau cari, sebentar kali. Kalau mau carinya di Play Store ya. Kalau belum install ya, kalau belum install carinya di Play Store. Kemudian cari aja dengan kata kunci Teams. Kemudian nanti tinggal diunduh, kemudian diinstal ya. Tapi kalau sudah diinstal, berarti tinggal dibuka. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini kebetulan saya akunnya sama dengan yang saya gunakan di laptop ya. Nah tadi mungkin Bapak dan Ibu mencermati di grup beberapa menggunakan akun Gmail. Nah tadi kenapa kok saya bisa langsung tahu bahwa akunnya salah? Karena kalau akun yang bukan akun pendidikan ini tidak ada timnya. Di bawah ini tidak ada Teams-nya. Nah kalau tadi kan langsung ketahuan nggak ada Teams-nya. Nah kalau ngecek akunnya seperti apa tadi seperti di sini. Nah ini akunnya kelihatan. Akunnya pakai apa? Oh ini pakai akun Guru Inovatif ya. Dan Bapak dan Ibu kalau di HP itu sebenarnya kita bisa multi akun malahan Bapak dan Ibu. Jadi bisa gonta-ganti akun ya, bisa gonta-ganti akun. Misalkan ini mau saya tambahkan akun. Nah, jika saya tambahkan akun tinggal milih gitu ya. Nah, nanti bisa ganti-ganti akun. Nah, kita bisa berpindah antara dua akun. Ini saya Jateng Pintar dan Guru Inovatif. Ya, untuk fitur-fiturnya ya sebenarnya hampir sama, tetapi memang kalau versi HP jelas versi keterbatasan. Oh ini ada yang buka room sendiri di umum itu. Yang ada meetingnya kelihatan 2 itu. Ya, biarkan saja yang tersesat. Oke. Nah ini fiturnya ya ada, nanti kita lihat di sini, nanti bisa kita bandingkan dengan yang di aplikasi ya. Jadi fiturnya juga di HP juga cukup lengkap, meskipun secara tampilan juga masih terbatas ya. Tadi ada yang bingung cari di sini punya tadi yang tersembunyi belum diklik udah pindah kemana-mana tadi ya. Nah ini, jadi ini yang di smartphone. Nah kemudian bagaimana cara memulai Microsoft Teams? Nah Bapak dan Ibu nggak usah saya ajari untuk memulai. Bapak dan Ibu kan sudah otomatis sudah memulai ya, sudah memulai karena Bapak dan Ibu sudah masuk ya, sudah berhasil masuk kan mulai ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu yang perlu kita lakukan nanti ya, Bapak dan Ibu pastinya kan ke depan sudah punya tim, pasti akan bikin kelas gitu ya. Nah cara membuat kelas bagaimana? Gampang banget cara bikin kelas ya. Cara membuat kelas pastikan ini sudah masuk di tim. Oh ya Bapak dan Ibu, sebelum saya lupa, kita bisa mengatur bahasa. Ini kalau saya senangnya bahasa Indonesia Bapak dan Ibu ya. Mengatur bahasanya di mana? Di sini ya. Klik titik 3 di samping gambar foto. Ini klik pengaturan. Nah nanti di sini ada pilihannya, pilihan macam-macam Bapak dan Ibu. Kalau saya senangnya pilih bahasa Indonesia ini ya. Nah ini kalau mau ngatur-ngatur yang lain juga bisa. Nah pastikan ini sudah di tim ya, karena di sini sebenarnya ada banyak macam-macam gitu ya. Tapi kita pastikan sudah di tim, Kemudian di bagian kanan atas di sini ada bergabung atau buat tim. Nah kalau membuat tim bagaimana? Membuat tim ya tinggal diklik buat tim ya. Dengan akun pendidikan ada 4 jenis tim yang bisa dibuat. Ada tipe kelas, ada tipe PLC, ada tipe besar, dan ada tipe yang lainnya. Kalau yang fasilitasnya paling lengkap adalah yang kelas. Ya, buat ini nanti bisa coba masing-masing tipe tim ya. Kalau yang paling lengkap yang ini, yang kelas. Nah, kita yang kelas. Nah, cara membuat kelas, nah, Bapak dan Ibu nanti diperhatikan ya, karena ada tugas membuat kelas, ya. Misalkan Jateng 2 dan juga Pak,
setting 2 Ipayati. Kan tugas saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Deskripsi ini sifatnya opsional. Ya, misalkan saya beri kelas untuk mata pelajaran. Nah, kan. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan siswa, kita bisa menambahkan guru, ya, atau bisa juga proses ini kita lewati. Ya, kita lewati juga bisa, nanti kita tambahkannya nanti. Misalkan kita coba saya tambahkan siswa. Tambahkan siswanya misalkan, nah, kita masukkan 1. Nah, apalagi. Nah, ini misalkan, ya. Kemudian saya beri guru. Nah, gurunya tambahi. Oke, sudah masuk belum ini? Oke. Ya. Nah, ini misalkan tambah 1 lagi lah. Nur Rohmah tadi ya. Nur Rohmah. Nah, misalkan ya. Nah, jangan lupa ini baru muncul, tapi harus diselesaikan, tambahkan. Yang ini juga sama tadi, saya lupa belum saya tambahkan ya. Nah, ini kelasnya sudah ada kelas. Sudah ada kelas. Kita lihat kelasnya sekarang namanya Dateng 2 Yatiku. Ya. Terus kemudian ya bagaimana kelasnya sudah ada. Nah, terus tadi sudah diberi siswa, tapi bagaimana kalau mau nambah lagi? Ya, kalau mau nambah lagi ataupun juga pengaturan yang lain, tinggal diklik. Ya, Bapak Ibu di sini ya. Ini tinggal diklik, dilatih. Ya, bisa juga ini diklik tadi tambahkan anggota. Ya, itu bedanya apa? Kalau yang kelola tim kita bisa pakai ya, punya ada pengaturan sekaligus pengaturan yang lain-lain ya. Kalau yang ini tadi langsung hanya tambahkan anggota. Ya, saya pengen nambahkan siapa? Misalkan saya tambahkan Kak Arnold. Nah, akan kita tambahkan. Ya, yang mic-nya dinyalakan tolong dimatikan. Nah, udah. Berarti sekarang anggota kita, ya. Ternyata saya keliru. Harusnya Bukes ini tidak jadi pemilik, tidak jadi guru. Pemilik itu guru ya. Tapi jadi anggota saja, tinggal dipindah. Yang ya. Kalau misalkan Bu Isna jadi guru keliru masukannya, tinggal ini dipindah juga diganti. Dipindah di atas seperti ini. Ya. Nanti kalau ini keliru masuk, tinggal di hapus. Ya. Untuk menambahkan anggota. Ya. Tolong yang menyambut Itu mic siapa sih, Bris? maafkan dulu ya. Oke, makasih. Nah, selain kita menambahkan anggota dengan cara ini, Bapak dan Ibu kemarin masuk ke kelas ini menggunakan apa? Bapak dan Ibu kemarin masuk ke kelas ini menggunakan apa? Kode kan? Nah, ya, ya Mbak Yati pakai kode yang kita bisa membuat kode, ya, membuat kode di pengaturan kode timnya seperti ini, kita klik kode tim, kemudian kita buat. Nah ini kodenya, ya. Buat dan Ibu yang sudah masuk ke dalam tim, berarti sudah bisa menggunakan, tapi mungkin yang belum bisa membuat. Nah, membuatnya lewat sini ya, dengan catatan sebagai pemilik, sebagai guru buat. Nah, nanti ini yang di-share, ya.
Atau bisa juga kirim email ke orang tua, ini juga bisa ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti juga bisa membagikannya lewat tautan ini ya. Oke. Jadi ada bisa 3 pilihan, bisa lewat menambahkan anggota kita yang memasukkan, bisa juga kita share link, nanti calon siswa yang bergabung ngeklik link, bisa juga kita share kode, nanti peserta memasukkan kode ya. Itu cara menambahkan member. Sampai sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Belum paham yang mau ditanyakan ini karena tadi saya telat. Gak apa-apa, ini soalnya baru ya, materinya baru sedikit, soalnya bingung Bu Kis. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang proses ini bisa ya, membuat tim, kemudian menambahkan siswa bisa ya. Bisa. Ya, Oke. tunggu Kemudian sebentar. yang berikutnya kita akan mengenali fitur tim. Ya. Di sini ada chat, ada obrolan. Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan obrolan ya. Ini ada obrolan. Bapak Ibu obrolannya bisa menggunakan obrolan ya. Tinggal di ini. Nah, misalkan saya mau ngirim obrolan ke Bu Kis. Obrolan ke Bu Kis. Nah, sama Bu Kisna. Pesan. Selamat sore. Lupa masukkan ribut code di MEC ya. Kalau sudah, mau diberi apa ya, mau diubah formatnya, mau diberi emoji, mau diberi stiker, mau diberi Microsoft Stream, Press, dikasih YouTube dan lain sebagainya bisa. Kalau langsung tinggal kirim. Nah, jadi untuk obrolan biasa saja ya, obrolan-obrolan yang lainnya. Obrolan pribadi sendiri bisa, obrolan grup juga bisa. Ya. Kemudian fitur yang berikutnya yaitu fitur kalender. Ini fitur kalender. Nah, fitur kalender. Nah, ini bisa kita masuk ke dalam grup. Kalau kita dibuatkan meeting seperti ini, maka akan masuk. Ini misalkan seperti ini, saya ada meeting SMK 1 Purwokerto tapi di cancel. Nah, ini kemudian ada nah ini, jadi nanti di kalender kita akan tolong dimatikan dulu itu. Bentar, saya harus masuk ke sini. Sebenarnya saya bisa untuk mematikan dan Ibu bisa lihat di layar ini. Kalau di meetingnya ini kita ketiga ini ya, di sini ada fasilitas nonaktifkan mikrofon untuk peserta. Ini kalau dipilih ya, maka semua peserta mic-nya silent, tidak bisa dihidupkan sendiri. Nanti yang bisa menghidupkan dari penyelenggara atau penyaji. Ya, saya lanjut lagi ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa menambahkan di sini. Salah. Langsung kepencet. Ya, langsung kepencet. Bisa menambahkan di sini, nambahkan untuk meeting. Ya, nambahkan meeting. Tinggal kita mau pilih jamnya berapa. Nanti kalau mau diedit pun bisa. Ya, bisa nambah dengan cara tadi seperti diklik tadi, ya, seperti ini, ya. Bisa juga kita menambahkannya kalender di meeting dengan rapat sekarang. Kalau rapat sekarang berarti langsung rapat, ataupun kita membuat rapat terjadwal. Ya, saya membuat rapat terjadwal nanti aja ya, nanti ketika di meeting. Ya, jadi intinya hanya seperti ini. Kita bisa lihat kalendernya
per hari. Nah, hari ini saja. Kemudian minggu kerja, kalau minggu kerja berarti sampai Jumat, atau 1 minggu full 7 hari. Kemudian berikutnya adalah assignment, Bapak dan Ibu. Assignment atau tugas. Ini kalau kita klik assignment atau tugas, jadi kita bisa ngakses tugas seperti ini ya. Kalau lewat sini, lewat yang di sisi kiri, maka semua tugas di grup yang kita ikuti itu akan muncul. Nah, ini contohnya tempat saya, ini karena saya dimasukkan ke banyak grup sehingga saya punya banyak tugas. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, tetapi kita juga bisa mengakses tab tugas di dalam tim. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau tugas di dalam tim, nah, ini ada 2 rapat ini. Tugas yang di dalam tim ini yang di general ini kok iso sesat gimana sih? Ya ampun, dan banyak yang masuk. Ada 11 orang yang salah room. Karena kalau saya bergabung pindah ke sini nanti ya, iki janjane kok bisanya betah 40 menit tidak ada saya loh ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, di atas ini juga ada tugas. Ya, di atas ini ada tugas. Nah, tugas, tapi kalau tugas ini tugas untuk masing-masing kelas tadi ya. Jadi kalau saya buka di kelas lain, maka ini juga akan yang muncul adalah tugas di kelasnya sendiri-sendiri, assignment. Ya, tapi kalau kita lewat yang sebelah kiri tugas ini, maka yang muncul itu adalah tugas di semua kelas yang kita ikuti. Ya, baik itu sebagai guru maupun sebagai siswa. Ya, jadi bedanya kalau sebagai guru itu seperti ini. Nah, sebagai guru berapa yang sudah mengumpulkan ketahuan. Kalau sebagai siswa, nah ini saya di sini berarti sebagai siswa ini. Nah, sebagai siswa karena hanya diberi nilai tok. Nah, ya, ini tugas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tugas? Cara membuat tugas. Saya akan langsung praktek ya. Saya akan langsung praktek. Ini kok ya pada nggak mau keluar toh yo. Bentar. Ya, ini rapat tandingan. Ya, saya kembali lagi. Ya, Bapak dan Ibu tolong bantu chat di grup WA. Kalau yang rapatnya di umum itu keliru, diminta untuk bergabung ke link yang saya share di chat. Ya, harusnya di ruang rapat virtual. Ya, oke. Sekarang kita lihat kalau kita mau membuat tugas ya. Cara membuat tugas, klik tugas. Ya. Kemudian kita bisa membuat tugas. Ya. Buat tugas. Kalau ini tugas yang kita isi, kalau kuis itu tugasnya dari Microsoft Form. Nah, kita coba buat tugas yang model biasa, yang assignment tugas. Nah, di sini nanti kita beri judul, ya, beri judul. Saya mau copy paste saja. Nah,
Nah, saya mau copy paste ini. Nah, saya mau ini tugasnya. Judulnya, ya. Kemudian ini punya saya nggak mau langsung muncul bawahnya ini. Ini perintahnya. Ya, perintahnya. Kemudian, oh ini belum ngelink ya. Kalau belum ngelink kita kasih linknya. Oh sudah. Ya. Kemudian nanti ini nanti tugasnya adalah kerjakan learning pad Office 365 Digital Academy di link ini. Kirim bukti pengerjaan, kirim file transkrip bukti pengerjaan learning pad tersebut. Nah, jadi nanti siswanya melampirkan ya. Kemudian poinnya jangan lupa diisi poinnya misalkan 100 gitu ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu menggunakan rubrik boleh, tidak menggunakan rubrik juga boleh ya. Kalau saya nanti ini Bapak dan Ibu tugasnya kita gunakan rubrik ya. Kita gunakan rubrik. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu semua tugas pada pelatihan ini penilaiannya menggunakan rubrik, sehingga harap Bapak dan Ibu ketika mengerjakan tugas Bapak dan Ibu melihat juga rubriknya supaya bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Saya lampirkan. Nah ini, kemudian tugaskan kepada ya Microsoft Teams itu punya fasilitas dia bisa mengirim tugas ke banyak kelas. Jadi misalkan Bapak dan Ibu pegang kelas 8A, 8B, 8C, kemudian mau memberi tugasnya sama, bisa sekali ngirim tugas itu langsung ke 3 kelas tersebut. Ya, kemudian kita juga bisa tugasnya untuk siapa? Secara default tugasnya untuk semua siswa, tetapi kita juga bisa milih hanya tertentu karena mungkin untuk remedi jadi hanya untuk beberapa siswa, itu juga bisa ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu ya, hati-hati dengan yang ini ya. Ini jangan sampai keliru ya. Kadang kalau punya saya sudah saya setting penugasannya supaya siswa yang telat masuk itu juga tetap bisa dapat tugas ya. Ini kalau kita mau ngubah di edit, nah pilihannya ada 2. Kalau yang atas itu kalau ada siswa yang telat masuk dalam artian duluan kita posting tugasnya, kemudian siswanya baru masuk besoknya gitu, siswa nggak akan dapat tugas itu. Tapi kalau pilihan yang kedua, kita posting tugas hari Senin, kemudian ada siswa yang mungkin karena HP-nya hang gitu, dia keluar dari tim dan dia baru masuk kembali hari Rabu, dia akan tetap dapat tugas. Ya, ini kita pilih selesai. Kemudian tanggal jatuh tempo ya, ini bisa kita atur Bapak dan Ibu tanggal jatuh temponya kapan. Misalkan ini saya beri tanggal 13, waktunya jam berapa ya, termasuk kita juga bisa untuk menjadwalkan ya, menjadwalkan. Jadi misalkan saya itu mau posting tugas hari Kamis, jadwal saya hari Kamis, tapi kok hari Kamis itu saya ada jadwal rapat di luar kota misalkan, atau mungkin rapat di dinas yang butuh perjalanannya kok ternyata kena di jam jam mengajar. Nah, kita bisa jadwalkan posting. Jadi kita siapkan nanti postingnya hari Kamis, kita siapkan di hari Rabu. Ini juga bisa ya, dijadwalkan. Kemudian kita juga bisa menutup. Jadi kalau sudah ditutup maka tidak ada bisa tidak siswa yang terlambat tidak boleh. Nah, jadi bedanya kalau tutup dan tidak itu, kalau ditutup seperti ini tanggal penutupan, siswa yang telat nggak akan bisa ngumpulkan. Ya, ini biasanya defaultnya tidak dicentang gitu ya. Ini selesai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mau ditambahkan kalender nggak?
Kalau mau ditambahkan ke kalender, nanti ada pengingat, ya. Kalendernya siapa? Kalendernya siswa dan saya, atau siswa dan pemilik tim. Nah, ini mau untuk siapa kalendernya? Nggak usah masuk kalender, ya. Atau kalau mau masuk kalender ya nanti juga bisa, biar tahu bedanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pemberitahuan. Secara default pemberitahuan itu ada di sini, di umum, ya, secara default. Tetapi kita bisa mengatur. Ya, misalkan ini saya atur supaya pemberitahuannya itu di saluran info penugasan. Nah, supaya nanti ketika ngecek Bapak dan Ibu itu tahu tugasnya infonya di sini, dan barangkali nanti mau berdiskusi, Bu, ini maksudnya file yang di-upload tuh file yang mana? Nah, boleh di situ ya. Selesai. Nah, mari kita tugaskan. Nah, mari kita tugaskan. Nanti kita lihat, ya ini kok belum warnanya tebal, berarti belum terkirim notifikasinya. Nah sudah sekarang ya. Sekarang ini di info penugasan warnanya tebal gitu ya, cetak tebal, kemudian ada tulisan 1. Oh, berarti ada update 1 postingan. Kita lihat. Nah, di sini ada ya, ada tugasnya di sini. Nah, coba kita lihat tugasnya. Lihat tugas. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, Bu, terus siswa lihatnya gimana? Nah, supaya tidak penasaran, ya Bapak Ibu bisa masing-masing bisa lihat sendiri-sendiri, atau kita juga sebagai guru bisa lihat di siswa tampilannya gimana sih? Ini ada di sini ya, diklik titik 3, kemudian kita lihat tampilan siswa. Nah, jadi yang tampil di siswa seperti ini. Ini tugasnya, judulnya, instruksinya ini, kemudian suruh ngirim file transkrip. Nah, ini. Terus nanti ada nilainya 100, rubriknya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu termasuk nanti kalau mengerjakan tugas, jangan lupa baca rubriknya supaya Bapak dan Ibu mendapatkan nilai maksimal. Ya, berarti kalau ingin 4 poin, berarti harus menyelesaikan 13 kursusnya. Nah, udah. Ya. Aduh, tadi kayaknya ada yang salah deh tugasnya. Mau diedit. Oke, tinggal diklik sini, edit. Ya. Apa yang mau diedit? Nah, sudah. Kalau sudah selesai diedit, perbaharui. Aduh, tugasnya kayaknya nggak jadi deh. Hapus. Ya. Kalau nggak jadi diedit, batal. Ya, karena nggak tahu apa-apain, saya batalkan. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat di sini biasanya statusnya ada belum dikumpulkan, sudah dilihat dan dikumpulkan. Kalau untuk prinsipnya seperti kalau kita memberi tugas ke siswa gitu ya. Kalau siswa diberi tugas, berarti kan siswa harus kumpulkan dulu, ya. Siswa harus kumpulkan, tapi maka siswa kumpulkan. Tapi kadang-kala meskipun nggak dikumpulkan, itu guru tetap bisa koreksi sepanjang dia sudah dikerjakan, ya. Nanti kalau sudah, guru harus mengembalikan. Kalau sudah selesai dinilai, maka harus dikembalikan. Ya. Nah, nanti nilainya itu akan muncul di sini. Akan muncul di nilai. Ya, jadi yang sudah diisi akan muncul di nilai. Nanti kalau tugasnya sudah beberapa sudah selesai, kita mau ambil nilainya, tinggal diekspor ke Excel. Sudah jadi daftar nilai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang cara membuat tugas? Oh, saya lupa, saya heningkan semua ya, nggak ada yang tanya ya. Sebentar ya. Ya. Nah, saya lupa ya, pantesan hening sekali, nggak saya bisukan semua. Ya. Sekarang saya izinkan mikrofon. Ya, Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjut. Ini materinya kayaknya mudah bagi Bapak dan Ibu ini kayaknya nih. Pak Johan, saya angkat tangan, silakan Pak. Scan juga gak bisa. Pak Johan? Caranya gimana ya Bu ya?
Yang penasaran silakan dutak-dutak gitu. Ada gambar tangan dan gambar wajah, itu tinggal diklik kemudian nanti ada banyak pilihan di situ. Selamat sore Bu. Oh Bu Ida dulu ya, silakan Bu Iya. Ida. Bu Ida Ini dulu. saya lihat ini kan baru pertama kali nih Ya. saya ikut. Ya kalau saya lihat cara kerjanya hampir mirip dengan Google Classroom ya Bu Ya, ya. mirip, Bu. Ngasih tugas gini. Ya, Hanya ya. saya karena Ibu menyampaikan terlalu cepat jadi saya Nanti bisa pelan-pelan, nanti bisa diulang lagi. jadi bagaimana menambahkan siswa tugasnya diapain itu hampir mirip. Cuma saya cara kerjanya ke Teams ini harus belajar lagi gitu. Ya. Jadi Kalau gimana sudah caranya familiar, supaya bisa cepat? ya. Gimana Bu? Sudah familiar bisa Bu. Sudah familiar dengan Google Classroom, mirip-mirip kan ya? Iya benar, iya Ya. Bu. Iya, Ya, nanti kita ulang lagi ya Bu ya, cara membuat tugas ya. iya Bu. Oke. Kita ulang lagi cara Makasih, menambahkan Bu. siswa juga bisa nanti. Ya. Iya. Bertanya Bu Yati. Silakan, siapa itu tadi? Indah Bu. Bu Indah silakan. Ibu, saya kan memang baru pertama kali ini mengikuti Ya. tim. Kemudian saya kok lihat di tempat saya kan memang belum pernah menggunakan tim, tidak ada anggotanya. Apakah memang harus mengajak siswa untuk membuat tim dulu baru muncul anggota-anggota di kontak saya atau bagaimana ya Bu? Karena saya sama sekali tidak ada nama anak atau nama orang tua atau nama siapa yang menggunakan tim. Iya, kalau nama anak atau orang tua ya tidak ada karena kelas sekolahnya Ibu kan belum dibuatkan akun. Oh, Ya. gitu. Jadi prinsipnya sama seperti kita sekarang. Kita sekarang kan namanya Bapak dan Ibu ada karena kan sudah punya akun. Oh Jadi ya. kalau mau siswanya menggunakan, ya siswanya dibuatkan akun dulu. Oh begitu, siap. Ya. Makanya saya kaget punya Bu Yati kok banyak sekali, punya saya masih mal benar-benar bersih Bu. Tapi dicoba aja karena sebenarnya orang-orang yang punya guru inovatif itu juga bisa dipanggil kok Bu. Oh begitu ya. Ya. Jadi saya simpan Coba nama-nama teman-teman yang di- sekelas ya. ini paling enggak. Siap. Ya. Teman-teman yang sekelas. Ya, terima kasih banyak Bu Yati. Ya, Pak Johan, suaranya belum kedengeran. Tadi ngechat ya. Pak Eko Prasetyo, silakan Pak Eko Prasetyo. Silakan Pak Eko. Kok sama nggak kedengaran suaranya? Pak Eko? Oh nggak kedengaran, nggak kedengaran suara juga sebenarnya suara mic-nya sudah dinyalakan ya. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Saya ulang lagi tadi ya prosesnya ya. Ini Pak Johan, Ibu, apakah untuk nilai bisa kita sembunyikan dari siswa? Kalau untuk nilai itu yang daftar nilai tadi, otomatis siswa nggak lihat, ya, otomatis siswa nggak lihat daftar nilai kita. Siswa yang siswa tahu hanya nilainya sendiri, Itu kalau kita beri nilai, ya, kalau kita beri nilai kita beri kembalikan ke siswa, siswa taunya hanya nilainya sendiri, nggak bisa lihat nilai temannya. Gitu ya Pak Johan? Oke? Saya Ya. Biati. Siapa bukti sih kayaknya? Ini sempat salah masuk tadi ada 10 menitan. Iya. Maklum, Jadul IT masih. Ini mencoba untuk, ya ini juga baru pertama kali kenal dengan ini, Microsoft Teams. Iya. Tak lihat dari awal tadi memang cara kerjanya hampir sama dengan yang Google Classroom ya. Iya. Nah, untuk tadi menarik anggota masuk itu kan harus buat akun, membuatkan akun masing-masing gitu. Nah, itu proses pembuatan akunnya. Iya. Sebenarnya tanpa akun datang sebagai tamu itu juga bisa diundang pakai link sebagai tamu. Tapi kalau menggunakan akun itu juga jauh lebih baik. Menggunakan untuk akun itu bisa dua macam Bu Ges. Ya. Bisa deploy sendiri dari web sekolah, bisa juga mengajukan. Kalau Jawa Tengah itu bisa pakai @jatengpintar.id. Oh, @jatengpintar.id. Ya, itu bisa mengajukan ke saya bantu untuk membuatkan. Siap. Kalau misalkan berminat untuk sekolahnya ya. Siap. Ya. Makasih pencerahannya. Nggih.
Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ini nampaknya SW ini siapa ya? Mic-nya nyala. Bu Endang Widiati mau tanya Bu Endang? Oh sudah dimatikan mikrofonnya, nggak jadi. Ya, Pak Eko Prasetyo nggak jadi tanya? Nggak jadi ya, saya turunkan tangannya berarti ya. Ya, Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi tadi sesuai permintaan Bu Ida tadi ya. Mulai dari cara menambahkan. Menambahkan saja ya Bu, buatnya nggak usah ya. Ya, saya share screen semua saja. Ya, semua saja. Ya, cara untuk menambahkan anggota. Tadi saya membuatnya mana ya, bawa sendiri ya. Ya, cara untuk menambahkan anggota. Tadi ya, menambahkan anggota bisa dengan menu ini. Menu titik 3 ini, kelola tim atau tambahkan anggota. Ya, kalau tambahkan anggota langsung begini, tinggal cari siswanya. Ya, siswanya. Misalkan ada, nah ini dulu mahasiswa saya, sekarang jadi sama-sama guru. Ya, tinggal kalau sudah ketemu namanya tambahkan. Nah seperti ini. Dah, ini prosesnya sudah, dan tambah 1 ya. Atau bisa juga seperti Bapak dan Ibu tadi masuk ke grup kelas kita itu kan dengan menggunakan kode. Kita pilih menu kelola tim. Nah, kemudian pengaturan ya. Kemudian kode tim. Kode timnya diklik. Nah, di sini kode tim. Nah, ini kode timnya. Nah, kalau ini kode timnya, barangkali kalau kita ingin kegiatan di kelas atau apa, anak-anak yuk bareng-bareng masuk ke sini, ya kita tampilkan seperti ini, ya. Atau, loh, kok ada harusnya ini untuk kelas 7A, kok ada anak kelas 7B, anak kelas 9, kelas 8 semua masuk, aduh kodenya bocor ini. Nah, kita atur ulang kode, ini atur ulang kodenya. Dah, kita bersihkan tadi peserta atau siswa yang tidak seharusnya masuk, kemudian kita atur ulang kodenya sehingga kodenya tidak lagi kode yang tersebar tadi tidak bisa sembarangan orang masuk gitu ya. Ini ya. Atau bisa juga dengan share link. Ya, share link ini dapatkan tautan ke tim ini. Ini kalau kita klik, ini tautannya kita bagikan. Nah, kita bagikan. Mungkin seperti itu Bu Ida. Ya, kemudian untuk membuat tugas, ya saya ulangi untuk membuat tugas. Loh, malah tambah ngan lagi, malah sekarang tadi 2 room rapat, sekarang 3 room rapat, dah kreatif banget nih. Itu bisa tapi salah nutul. Nah ya, harap tidak membuat room meeting sendiri. Nah, ini terlalu kreatif ya. Tadi untuk buat tugas ya, buat tugas ini di kelas yang mau kita buat tugas, pilih kelasnya. Nah, ini kelasnya kita pilih, kemudian tugas, klik tugas. Nah, kita mau buat baru ya. Nah, ini rajin banget, sudah ada yang ngumpulkan. Nanti aja ya, tak lihat nanti. Nah, kita buat tugas. Ya, buat tugas. Nah, judulnya diberi judul. Ya, sebentar saya tak ngopi lagi. Saya hobinya ngopi nih. Nah, ini judulnya tugas Microsoft Teams. Ya, tugasnya tugas Microsoft Teams. Kemudian instruksinya ini, instruksinya saya masukkan ya. Kemudian ini ya. Kemudian kalau kita perlu untuk kalau tadi kan yang pertama tadi tidak pakai melampirkan file ya. Kalau yang ini kita lampirkan file.
Nah, lampirkan file. Kita bisa melampirkan file dari mana saja, dari OneDrive bisa, buku catatan kelas bisa, tautan, Teams, maupun unggah dari perangkat ini. Misalkan saya unggah ya, saya pilih unggah dari perangkat ini, tinggal dicari, ya dicari di mana. Misalkan tadi saya simpan di download, ya ini deh, ya, open. Nah kemudian, nah. Kalau kita memberikan dokumen seperti ini, dokumen Word, itu pilihannya seperti ini, ya. Siswa tidak bisa mengedit. Jadi meskipun kita kirim bentuk Word, tapi siswanya hanya bisa lihat. Atau siswa mengedit salinan mereka sendiri, ya. Jadi jangan khawatir, filenya guru aman, ya. Nah ini saya pilih siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri. Ya, kemudian poinnya jangan lupa, saya beri poin 100. Mau pakai rubrik atau tidak? Kalau tidak pakai rubrik tidak masalah. Kalau pakai rubrik tinggal dicari rubriknya. Ya, ini karena saya sudah punya rubriknya, saya tinggal pilih. Bisa juga tambahkan rubrik, bisa juga unggah rubrik. Saya pilih yang sudah ada aja. Nah, ini tinggal kita cek kalau pakai rubrik seperti ini ya. Ya, jadi nanti hati-hati ya. Hati-hati Bapak Ibu kalau buat penugasan mengerjakannya nanti dilihat di sini ya. Pak, lihat di sini. Lah, kok malah manggil Pak atau Bu E? Ya. Ya, dilihat di rubriknya supaya nilainya sudah sore. 100. Ya. Sudah sore hati, ya. Makanya manggil Pak E. Iya, manggil Pak E. Ya. Ini silakan nanti dicek ya. Meetingnya dihadiri peserta lebih dari 2, berarti kalau kurang dari 2 bagaimana? Nah seperti ini ya. Nanti biasanya Bapak dan Ibu kalau mau mengerjakan dilihat ini ya, screenshot meeting. Oke, sudah saya lampirkan. Nah, terus kemudian tadi ini ya, ditugaskannya kepada siapa, kemudian pastikan kalau siswa telatnya boleh, maka ini bunderannya di bawah. Ke siswanya ya, selesai. Kemudian tanggal jatuh temponya ini juga perlu kita atur. Ini saya atur tanggal 13 ya, jamnya ini. Kalau terlambat boleh enggak, tadi kalau mau dijadwalkan berarti klik yang ini dijadwalkan, kalau tidak berarti enggak usah. Kemudian tambahkan kalender atau tidak, kemudian kirim pemberitahuannya di mana. Ini pemberitahuan saya kirim di info penugasan. Selesai. Nah, kalau sudah mantap, maka tinggal ditugaskan. Ya, tunggu. Nanti kalau sudah selesai, nanti sini ting sama seperti tadi. Oh, ternyata sudah ada 73 siswa yang masuk. Wah, pinter-pinter nih siswanya ini. Siapa dulu siswanya ya? Siswanya mulai dari guru sampai pengawas ini. Nah, lambat Bu. Iya, enggak apa-apa. Ya nanti bisa nyimak rekamannya lagi. Nanti juga saya share tutorialnya. Oke, ini kita masih berproses ya, karena muridnya banyak, jadi dia berproses. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, di sini akan muncul ting seperti tadi lagi, warnanya jadi tebel gitu ya, hitam tebel, dan ada ting 1 gitu. Coba kita lihat sekarang ini contohnya yang sudah mengumpulkan. Kita cek ada yang sudah mengumpulkan. Ya, lihat statusnya. Statusnya kok belum, tadi ada 1. Oh ini ya, yang sudah mengumpulkan Pak Wahyu ya, yang lain melihat tugasnya. Sudah banyak yang melihat, yang belum mengumpulkan juga banyak ya. Kita sebagai guru kita koreksi. Nah, dilihat Pak Wahyu, nah ternyata Pak Wahyu belum mengumpulkan apa-apa Pak ya, mungkin nanti kepencet ya, pencet, mohon maaf nanti kepencet gitu ya. Udah saya kembalikan aja. Nah, ini buat Ibu, kalau misalkan sudah ada isinya belum balik bisa, tapi karena ini kan hanya kepencet, saya kembalikan. Ya, kembalikan nanti kasih apa. Ya, sebentar Ibu, 2 menit saya ambil tas dulu ya. Ya, silakan sambil nunggu prosesnya pengembalian, siapa yang mau tanya? Materi berikutnya. Ibu suaranya putus-putus Bu.
Oh, di tempat ibu atau yang lain juga ya? Ibu yang lain saya Putus-putus Bu Yati. putus. Iya. Ya, putus-putus nggak jelas. Oh, Belum. belum juga. Belum. Ya, sebentar. Kita ambil tas ya. Sekarang malah hilang loh suaranya. Ya. Ya, saya sudah kembali. Apakah suara saya jelas? Belum. Masih belum jelas suaranya. Masih belum jelas ya. Bentar. Kalau masih belum jelas, saya tak pindah ke data saja. Oke, kalau Ibu ada pertanyaan? Saya Yati. Ya, silakan. Untuk yang tim kelas itu kita bersendiri atau salah satu membuat yang sudah di grup ini yang ikut ini di 2 jam biar untuk masuk kelas gitu Bu, sehingga Yang untuk tugasnya Bu. Kalau untuk tugasnya nanti masing-masing Bapak dan Ibu membuat sendiri. Misalnya saya ikut kelas siapa kan nggak tahu Bu, atau Nanti Ibu membuat kelas sendiri, kan diberi nama kelasnya Ibu, diberi nama Jareng 2 Anastasia gitu ya. Nah, terus nanti kalau sudah kan terus nanti Ibu masukkan peserta yang lain di sini sebagai murid. milih siapa gitu. Bebas milih siapa, paling 3 orang lah, 3 atau 4 orang jadikan murid gitu. Terus nanti termasuk disuruh ngerjakan tugas, diberi tugas suruh ngerjakan. Kemudian nanti Ibu bikin meeting suruh ikut gitu. Tapi boleh juga meetingnya tidak harus dengan muridnya yang ada di sini ya. Jadi meetingnya itu boleh dengan murid yang tidak di kelasnya tadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu bikin meeting sendiri, kemudian di screenshot gitu ya. Nanti boleh juga untuk penugasan. Itu Bu Anastasia? tugasnya dari Bu Yati gitu. Ada perintah tugas dari Bu Yati gitu. Ada tadi di assignment Bu, coba Ibu lihat tugas yang saya share tadi. Ibu atur tangan. Enggak apa-apa, nanti di sini kan ada yang levelnya sudah master juga ada. Itu ada Pak Eka juga sudah bolak-balik ikut ya, master masih ikut lagi. Ya, Pak Obrin itu juga master itu. Diam-diam menghanyutkan ya. Dan nanti kalau yang masih baru ikut, jangan khawatir, nanti kita belajar bareng. Ada yang banyak bisa bantu saya kok di sini. Adik saya pun di sini ada loh. Ada adik saya itu yang namanya Yohanes Vipin Kurniawan, adik kandung saya. Ya Bu, masih tunang Ibu. Ya, enggak apa-apa Bu, yang penting jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Dan kalau misalkan seperti ini juga otomatis kan ketika meeting seperti ini saya balesinya juga lama ya, karena slow respon, karena kan juga nggak pegang WA kan. Iya. Teman-teman yang lain biasanya bisa bantu. Itu. Oke. Kemudian kita bisa lanjut ya. Nah, tadi sampai ke penugasan ya. Sekarang berarti fitur yang lain, ada call app. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek di masing-masing itu ada fitur telepon. Ya, ada fitur telepon. Saya tak share screen lagi. Minyak saya tuh enggak mau langsung muncul loh ini. Ya sudah. Iya panggilan ya. Tadi ada yang telepon saya loh. Ada yang telepon saya toh. Sudah ada yang telepon saya tadi. Nah ini panggilan. Jadi bisa telepon antar akun. Ya bisa menggunakan fasilitas telepon. Kemudian ada fitur file. Nah ini fitur file juga ada. Fitur file ini melihat file-file kita yang ada di semua kelas.
yang kita miliki. Ya, ini bisa dilihat file-filenya, kemudian juga ada file unduhannya, ini juga ada. Ya, kalau file yang di tim tadi yang sama dengan yang muncul tadi ya, sama. Kemudian juga bisa lihat file yang ada di OneDrive. Ya, jadi tidak usah buka OneDrive sendiri, bisa lewat di file yang ini. Nah, selain file yang ada di sebelah kiri ini, kita juga bisa melihat di dalam tim masing-masing itu ada kelas, setiap kelas pasti ada file. Nggak cuma setiap kelas ya, setiap channel, ini namanya channel Bapak dan Ibu, sebelah kiri namanya channel. Setiap channel pasti ada file. Nah, ini juga ada file. Nah, ini nanti ini masing-masing bisa diisi, ya bisa diisi filenya. Tapi yang istimewa di sini Bapak dan Ibu, ada yang istimewa yaitu di channel umum. Di channel umum, di file itu ada folder yang tidak dimiliki oleh yang lain. Oh, saya kaget kok ada berhenti. Saya pikir Bu Yosepin menghentikan rekaman saya, ternyata rekaman yang lain. Ya, ada folder yang namanya materi kelas. Ya, ada yang folder namanya materi kelas. Ini adalah folder yang sifatnya folder yang sifatnya baca saja, disimpan di sini. Siswa hanya bisa baca, tapi nggak bisa ngedit. Jadi kalau sudah nyimpennya di sini aman, nggak diutak-utik siswa. Kalau di luar, ini masih bisa dihapus siswa. Ini kalau ada yang saya upload file seperti ini, kalau ada siswa yang usil dihapus itu bisa. Ya, atau kalau saya nge-share di sini ada file Word, anak mengubah-ubah itu bisa, ya. Atau kalau kita memang butuh kerja bareng, letakkan Excel di sini untuk bikin jadwal, itu juga bisa di luar, ya. Tapi kalau yang di dalam folder materi kelas, ini sifatnya hanya siswa hanya membaca, tidak bisa ngutak-ngutik, tidak bisa nggapus juga, ya. Ini yang file. Kemudian ada app Bapak dan Ibu, app-nya tidak kelihatan di sini di bawah sini, ya. Jadi ada aplikasi. Microsoft Teams itu punya banyak sekali aplikasi yang bisa terhubung, ya. Ini kalau kita klik lihat ya, banyak banget. Nah, banyak banget. Tinggal dipilih mau butuh apa. Itu bisa terhubung dengan Microsoft Teams, ya. Kita lihat di sini bedanya banyak sekali. Mau cari per kategori, nah ini ya, nah bisa banyak sekali ya. Kemudian ada channel. Nah, channel Bapak dan Ibu di tim yang sebelah kiri ini namanya channel ya. Dan ini bisa kita buat banyak ya. Ini misalkan biar beda gitu ya, biar lihat beda. Oh, ini cuma ada umum. Yang beda di mana ya? Nah, misalkan ini ini 3 ya. Kalau yang kebetulan kalau yang kelas tidak saya masukkan di sini. Kalau kita di kelas di sini bisa channelnya banyak. Semua mapel masuk di sini channel. Jadi satu mapel satu channel gitu ya. Ini namanya channel. Kalau yang atas ini namanya tab Bapak dan Ibu. Ini tab ini namanya. Ya. Kemudian ada post dan announcement, Bapak dan Ibu. Kalau kita membuat tulisan, ini percakapan baru, ini bisa sifatnya, bisa sifatnya percakapan baru atau pengumuman. Bedanya apa? Kalau percakapan baru itu tidak bisa, ini contoh percakapan baru seperti ini, percakapan, ya. Ini percakapan. Nah, kalau ada pitanya seperti ini, ini pengumuman. Dari jenisnya, tadi, ya. Ini pengumuman, jadi bedanya itu. Nah, kalau pengumuman ada pitanya seperti ini, ya. Kalau percakapan biasa tidak ada, jadi langsung kita ketik seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa mengatur siapa yang dapat membalas, semua orang atau hanya Anda dan moderator. Kemudian juga bisa langsung posting ke beberapa saluran. Jadi saya mau ngasih pengumuman ke mana tadi? Ya tadi ternyata malah ya saya mau kasih pengumuman
ke beberapa saluran itu bisa ya. Jadi saya mau kasih pengumuman ke kelas IPA, kelas IPS, dan kelasnya IPA, IPS, matematika. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kemudian kita juga bisa atur format-formatnya seperti ini biar cantik ya. Kalau bentuknya pengumuman, kita bisa milih pita atasnya ini, headernya. Bisa milih dari warna, bisa milih warna. Nah, ini bisa juga milih gambar ya, pilih ilustrasi atau unggah gambar. Kalau pilih ilustrasi nanti juga di sini ada pilihan-pilihannya, bisa dipilih yang paling cantik ya. Itu menu-menu announcement. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, yang penting lagi, salah satu fasilitas dari Microsoft Teams itu adalah meetingnya. Ya, ini yang meeting kok ya nggak ada bosen gitu ya. Masih ada berapa sih ini yang tersesat? Kita batalkan aja. Ini 3 orang, ini 4 orang. Tadi yang rapat sendirian ya tidak mau kalah ini. Ini Busona di sini. Rapat sendirian. Ini siapa saja? Tidak kelihatan. Ya. Meeting Bapak dan Ibu ya. Fasilitas meetingnya Microsoft Teams ini istimewa Bapak dan Ibu. Sekarang ini bisa sampai 1000 peserta. 1000 peserta, Bapak dan Ibu mau meeting 24 jam sehari itu bisa. Yang nggak bisa itu 25 jam sehari ya, karena maksimal kan 24 jam sehari ya. Jadi mau meeting full tidak ada batasan, dan yang menyenangkan sekali itu adalah gratis ya, gratis. Nah, untuk membuat meeting itu sekarang gampang banget. Ketika awal-awal dulu harus pakai langkah-langkah, kalau sekarang ini kita mau buat meeting dimanapun, siapapun bisa. Nah, buktinya ini sudah dibuktikan oleh pembuat meeting tandingan. Nah, tadi sudah dibuktikan. Karena bikin meeting gampang sekali, ya. Tinggal diklik. Nah, ini diklik. Mau rapat sekarang atau jadwalkan rapat. Nah, ini juga sama, ya. Di setiap saluran ada, ya. Kita bisa membuat meeting. Kita membuat meeting lewat masing-masing saluran seperti ini. Kita juga bisa buat meeting lewat kalender. Nah, bedanya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita membuat meetingnya di dalam saluran seperti ini, maka yang bisa gabung ke meeting hanya peserta atau anggota dari tim ini, ya. Atau kalau kita ada punya saluran khusus, jadi ada di sini kita juga bisa bikin saluran Bapak dan Ibu. Tambahkan saluran, misalkan saya tambahkan saluran remedi group khusus remedi, misalkan khusus remedi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, ini tak tambahkan. Keliru saya. Harusnya tadi, bentar, saya salah tadi. Harusnya tidak untuk semua orang tadi ya. Gak terlanjur jadi. Terus dulu. Nah, kita buat tambahan saluran. Nah, ini yang pribadi. Tadi apa khusus remedi ya? Khusus remedi. Ini yang pribadi. Oh, udah ada ya. Gak mau dia. Terhapusnya belum. Khusus info remedi. Nah, ini kita buat pribadi berikutnya. Nah, ini orang-orangnya ditambahkan atau bisa juga nanti tambahkannya, ya. Misalkan tak tambahkan yang ada di sini. Bukis lagi. Nggak apa ya Bukis ya. Bukis, Bu Isna lagi. Siap. Tambahkan. Dah, selesai. Nah, nanti akan muncul tanda gembok seperti ini. Tanda gembok seperti ini menunjukkan bahwa ini tidak semua orang bisa lihat. Yang bisa lihat itu berarti hanya Bukis dan Bu Isna.
Nah, ini kalau penerapannya di kelas, bisa kita terapkan di kelas agama. Di kelas agama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dengan yang bisa lihat itu adalah yang beragama tersebut. Nah, itu bisa kita buatkan channel yang seperti ini. Atau kalau di sekolahan buat channel khusus kesiswaan. Berarti nanti yang bisa lihat hanya khusus orang kesiswaan. Kalau mau rapat-rapat di situ juga langsung rapat di saluran. Nah, itu bisa, ya. Berarti kembali lagi ke membuat meeting, ya. Membuat meeting gampang banget tadi. Buat meeting gampang banget. Jadi bisa buat meeting dengan seperti ini, tinggal milih rapat sekarang atau jadwalkan. Kalau rapat sekarang berarti ya otomatis rapat mulai siap, kita tinggal ngundang nanti lewat tautan, ya. Atau jadwalkan. Kalau jadwalkan akan terjadwal. Nah, misalkan contoh kita bikinnya terjadwal, kita beri judul. Nah, diberi judul judulnya hanya untuk uji coba, hanya untuk latihan. Nah, ini peserta wajib, ini boleh diisi boleh tidak. Kalau mau diberi opsional bisa. Opsionalnya diberi sopoya tadi, Bu Anas Asia. Yang mana tadi ya? Ini ya, buat saja Kusumaningsih ya. Ini. Nah, misalkan ini opsionalnya. Kemudian waktunya. Nah, waktunya ini bisa diatur tanggal 5 ya. Tanggal 5 sampai kapan? Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan room yang sama untuk meeting berulang-ulang. Mau dipakai sepanjang tahun itu juga bisa. Jadi ini kita ibaratnya sepanjang rapat itu belum di-cancel, belum dibatalkan, maka roomnya bisa dipakai terus. Jadi nggak perlu bikin banyak room. Ya. Kemudian tidak berulang, tambahkan lokasi nggak usah. Ini mau diberi detail rapat atau enggak? Kalau diberi bisa dianu ya. Tidak untuk latihan, hanya untuk latihan membuat meeting. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, ini jadinya seperti ini, ya. Jadinya seperti ini. Bedanya apa dengan ini? Kalau ini adalah rapat yang langsung rapat sekarang. Kalau ini yang terjadwal, ya, yang terjadwal seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu secara default, nah coba lihat rapat ya. Nah, di sini kita bisa mengatur opsi rapat. Opsi rapat. Tunggu sebentar. Meeting optionnya. Secara default semua bisa lewat, kemudian semua bisa jadi presenter. Nah, bedanya apa? Bapak dan Ibu tadi ketika sebelum jam 15.30, Bapak dan Ibu kan tidak bisa masuk ya, tertahan di lobi. Itu karena saya atur hanya saya. Kalau hanya saya, maka yang bisa masuk room meeting hanya saya, yang lainnya ngantri nunggu di lobi, nunggu diizinkan masuk. Ya, tapi kalau tadi setelah jam 15.30 saya buka, semua orang bisa masuk. Berarti saya tidak perlu mengizinkan satu persatu. Ya. Kemudian siapa yang bisa menjadi presenter? Ini defaultnya tuh semua, ibaratnya semua orang bisa gitu ya. Ini yang organisasi saya dan tamu semua bisa. Tapi kalau misalkan kita batasi hanya saya, maka saya sebagai penyaji, yang lain sebagai peserta. Ya. Bedanya tampilannya Bapak dan Ibu. Ya, bedanya tampilannya. Tampilannya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau di sini penyaji hanya saya, hanya satu. Ya, yang lainnya sebagai peserta. Kalau Bapak dan Ibu tidak ngatur menu yang tadi, maka semua akan jadi penyaji. Nah, kalau semua jadi penyaji, Bapak dan Ibu nanti kerepotan ketika mematikan mic. Kalau seperti ini, kita atur penyajinya hanya saya, atau kemudian nanti kita juga bisa nambahkan kok. Misalkan ini Pak Jangan, ini saya jadikan penyaji juga bisa. Jadikan penyaji, saya ubah misalkan seperti ini. Ya. Nah,
ketika saya mematikan ini nanti ini ada yang mic-nya hidup nggak? Buat contoh, Pak Johan, tolong mic-nya dihidupkan ya Pak Johan. Halo Pak Johan. Oh, ada yang ada aja ya. Yang ada Pak Obrin aja ya. Halo Pak Obrin. Saya hidup, Bu. Oh ya, bentar Pak Obrin tak pindah ke atas saja, Pak Obrin. Pak Obrin, saya jadi yang penyaji. Oke. Ini, ya. Nah, ketika saya mematikan mic peserta, penyaji mic-nya tetap hidup. Ya, jadi pesertanya tidak bisa menyalakan mikrofon, tapi penyaji tetap bisa nyala mikrofonnya, nggak terkena dampak dari pematikan mikrofon. Nah, kalau Bapak dan Ibu pengaturannya itu tadi ketika opsi rapatnya tidak diatur, maka biasanya akan kesulitan, apalagi kalau pesertanya banyak, disuruh mematikan mikrofon lupa, sampai tadi malah manggil bapaknya juga ya. Nah, itu nanti kita akan repot ya. Kalau bisukan semua itu juga bisa ya, bisukan. Nah, ini otomatis Pak Johan dan Pak Obrin mic-nya mati, tapi saya tidak ya. Demikian juga kalau untuk peserta, ini saya izinkan mikrofon untuk peserta nih. Nah, nanti kalau ada yang menghidupkan, di sini akan muncul bisukan. Nah ini toh, berarti ada yang menghidupkan mikrofon. Kalau saya klik bisukan semua, nah maka nanti di peserta posisinya mic-nya mute semua. Bedanya apa dengan yang tadi bisukan dengan yang nonaktifkan? Kalau bisukan itu peserta masih bisa menyalakan mikrofon. Kalau nonaktifkan berarti otomatis tidak bisa menyalakan. Ya, termasuk di sini juga bisa nonaktifkan kamera untuk peserta. Ketika jaringannya jelek, saya nonaktifkan kameranya. Nah, oh, tinggal Pak Obrin, karena Pak Obrin penyaji bukan peserta gitu kan ya. Jadi statusnya karena Pak Obrin penyaji masih hidup kameranya, yang lain mati. Nah, sekarang saya izinkan. Nah, kalau saya izinkan, berarti nanti yang lain bisa menyalakan kamera. Nah, itu bisa kita terapkan di situasi tertentu, ya. Tadi membuat meeting gampang banget ya. Meeting buatnya gampang banget sekarang. Kemudian kalau mau nge-share, kalau sudah jadi mau nge-share linknya, nah, nanti kalau sudah ini, Bapak dan Ibu kalau mau nge-share tautannya tinggal di sini ya. Salin tautan. Nah, salin tautan tinggal mau dikirim gimana. Nah, kita mau apakah mau dikirim ke grup WA-nya anak-anak, atau mau dikirim ke email, atau dikirim di penyingkatan atau apa gitu ya. Tapi sekarang kita bikin meeting seperti ini kan juga gampang banget ya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau sudah bikin meeting tentunya ada pesertanya nanti, kemudian cara presentasi. Nah, cara presentasi caranya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini di sini karena posisi saya itu sudah nge-share, maka muncul tanda silang untuk berhenti. Tetapi kalau belum nge-share itu akan tandanya gambar panah ke atas. Jadi sama seperti meeting-meeting yang lain, gambarnya panah ke atas ya. Sama seperti meeting-meeting yang lain, gambarnya panah ke atas, itu untuk nge-share ya. Nah, yang di-share apa nanti bisa dicoba ya, karena kalau saya hentikan share-nya berarti kan sama aja nggak bisa lihat Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian fasilitas yang lain Bapak dan Ibu, tadi ada yang tanya, aduh angkat tangannya gimana? Ini angkat tangannya di sini ya. Suka, hati, tepuk tangan, tertawa, naikkan tangan. Kalau tangannya udah naik bisa turunkan tangan. Ada chatnya di sini untuk ngechat ya. Kemudian ini tadi untuk memberi data sudah ya. Kemudian ini juga ada bisa membuat breakout room. Nah, bisa bikin breakout room secara otomatis dan manual. Tapi ini nampaknya adanya yang di versi aplikasi. Kalau yang di web saya belum lihat. Ya. Jadi pakai breakout room peserta bisa sampai 1000, dibuatkan breakout room
dengan mudah di sini, gratis lagi aplikasi Teams-nya ya. Kemudian titik 3 di sini ada banyak hal yang bisa dilakukan lagi ya, ada pengaturan. Kemudian kita bisa ngatur galeri besar. Kalau galeri besar berarti nanti kalau yang menghidupkan videonya agak banyak bisa muncul semua. Nah, tapi ternyata yang menghidupkan videonya hanya beberapa nih, hanya 6. Nah, kemudian nanti juga bisa kalau pengen gaya-gaya gitu ya, gaya-gaya action mode bersama seperti ini. Ya, ini bentar ya, baru adan. Sebut ya. Ya, sebentar baru adan. Ya. Yang akan kuliah juga boleh. Ya, yang mau sholat dulu silahkan, udah hampir selesai kita. Ya, bentar lagi. Ini ya baru. Ya, Ya. ya, bentar ya, adanya keras, mau sholat dulu. Kita hampir selesai nanti habis ini. Galeri besarnya malah sedikit. Ya, ini kalau lihat ini ya, background saya ini kan kalau di tempat saya sendiri terbalik, tapi nggak terbalik sebenarnya karena tempatnya Bapak dan Ibu seperti ini, nggak terbalik. Ya, backgroundnya. Oke, ya. Oh maaf, saya matiin sambil makan siang. Ya, jam segini makan siang Bu Isna. Ya, ini Bu, Pak Johan, virtual kursus kelas 7 tiba-tiba yang masuk kelas 8 dan 9, apakah anak-anak kelas 8 dan 9 mereka secara otomatis keluar dari room ketika kita mengatur kode? Kode tadi bukan untuk meeting ya, bukan untuk meeting, tapi kode itu untuk kelas Pak Johan. Jadi harus kita keluarkan secara manual ya. Kode kelasnya ditukar hanya supaya nggak kebobolan lagi ya, supaya nggak orang-orang yang tidak berkepentingan masuk itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang penting lagi itu adalah ini Bapak dan Ibu, meeting attendance list ya. Itu adanya di mana? Adanya di sini, klik gambar orang itu untuk peserta. Kemudian ini, nah ini diklik di titik 3 di sini, titiknya sini. Kalau pakai HP nggak bisa. Jadi kalau mau bikin meeting, mau ambil attendance list-nya, pakai laptop atau pakai komputer, ya. Kemudian unduh daftar kehadiran. Nah, meskipun kalau sekarang itu juga bisa secara otomatis, nanti setiap selesai meeting itu akan muncul juga, ya, akan muncul juga rekapan unduh daftar kehadiran. Sehingga Bapak dan Ibu kalau meeting tidak perlu menyediakan daftar hadir manual, ya, karena bisa diambil dari sini. Ya, gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kelola izin ini untuk ngatur ya, ini Bapak dan Ibu tadi hampir sama ya. Ini untuk Microsoft
Teams, materi Microsoft Teams. Kemudian untuk materi live eventnya nggak saya berikan karena live event sekarang yang bisa akun A3 dan Ibu tidak bisa menggunakan kegiatan live event. Tetapi sebenarnya bisa juga kegiatan meeting seperti ini Bapak dan Ibu setting sebagai live event. Ya dengan cara apa? Dengan cara tadi kita nonaktifkan saja mikrofon untuk semua peserta. Nah ini kok dinonaktifkan, berarti otomatis kan sudah seperti kegiatan live event, ya. Dari peserta nggak bisa ngerespon, tetapi malah ini ada keuntungannya. Ketika kita butuh peserta untuk merespon, kita tinggal mengizinkan peserta untuk mengaktifkan mikrofon. Yuk, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya lanjut ke sekaligus saja yang tadi. Oke, tadi ini lanjut lagi. Ya, untuk tugasnya hari ini ada 2 tugas. Yang pertama nanti Microsoft Teams, yang kedua Teacher Academy Learning Pad diselesaikan. Ya, membuat kelas di Microsoft Teams-nya tugasnya ada beberapa itu ya, bikin kelas, posting materi, membuat penilaian, membuat meeting, dan mengunduh meeting attendance list. Jadi termasuk buat Ibu nanti kalau mau di screenshot gitu ya, di screenshot ketika ngunduh ini di screenshot ya, ketika ngunduh ini di screenshot. Salah pencet. Nah ketika ngunduh ini di screenshot gitu ya. Nah Bapak dan Ibu screenshot itu gampang, screenshot nggak usah pakai aplikasi susah-susah, pakai print screen. Kalau print screen itu nanti harus di copy paste dulu. Tapi kalau pengen langsung jadi file itu pakai tombol Windows dan pakai tombol print screen, itu otomatis kesimpan jadi file ya. Nih kemudian kalau membuat meeting buktinya adalah sebagai penyelenggara ya. Jadi kalau cuma sebagai penyaji nggak ada penyelenggara itu tidak bisa dinilai, berarti belum terbukti kalau membuat meeting ya. Itu saya lanjut lagi tadi ya, tugasnya ini kemudian tugasnya ya ini Bapak dan Ibu bukti-buktinya ya, membuat kelas buktinya itu, kemudian kelasnya juga ada aturan penamaannya, kemudian posting materinya dan lain sebagainya. Tanggal-tanggalnya maksimal tanggal 13, harapannya tanggal 15 saya sudah bisa store nilai Bapak dan Ibu supaya segera dinyatakan lulus. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Ibu kalau mau menambah siswa di Microsoft Teams, apakah siswa juga baru punya tadi? Mana kok hilang? Kalau mau menambah siswa di Microsoft Teams, apakah siswa juga harus punya akun Microsoft? Ya, tentunya punya akun Microsoft, tapi memang tidak harus akunnya akun Microsoft yang untuk pendidikan ya. Jadi misalkan pakai akun yang Gmail tadi itu bisa, tetapi memang kerepotan nanti ketika masuk di kelasnya, karena kadang-kala di fitur-fiturnya HP-nya nggak ada timnya ya. Nah kalau mau bikin akun gimana? Bikin akun gampang, bisa deploy ya, bisa deploy. Bisa juga Pak Jufri dari mana Pak Jufri? Kalau dari Jawa Tengah bisa difasilitasi dengan Jateng Pintar. Yanti, jadi timnya dari grup ini aja ya? Kenapa? Timnya Boleh dari tim yang lain, kenalan siswanya yang lain boleh. Kalau untuk meeting seperti ini tanpa akun pun bisa. Meeting tanpa akun bisa. Bahkan kemarin yang Bapak Ibu menggunakan handphone harus ngunduh, sebenarnya enggak harus ngunduh juga bisa. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu gunakan untuk pembelajaran, kok siswanya HP-nya nggak support, buka pakai browser, tapi browsernya di mode desktop, itu bisa. Kemudian kalau meeting tanpa akun pun bisa, ya, kalau linknya di-share. Tapi kalau linknya nggak di-share, linknya hanya di dalam kelas tadi seperti tadi, ya nggak bisa. Jadi yang linknya di-share itu yang bisa. Jadi buatnya di kalender, pesertanya tidak dibatasi. Oke.
Bagaimana cara mengganti background penyaji saat Vicon? Pakainya Microsoft Teams yang aplikasi, Pak. Kemudian nanti di titik 3, ya, cara ganti background, ya. Titik 3 diklik ini, kemudian tampilkan efek latar. Tampilkan efek latar. Nah, ini tinggal milih, ya. Kalau mau nambah, tinggal tambah baru, cari filenya di mana, sudah bisa. Papua, aduh, kalau Papua ya mungkin harus deploy ya Bapak ya. Nih. Atau coba hubungi, kalau yang MIAI itu ada itu Pak Yandri Maluku. Nanti coba kalau berminat, nanti coba saya tanyakan ke Microsoft Bapak. Barangkali nanti untuk Papua ada yang memfasilitasi akun untuk siswa. Sudah, Bapak Ibu ada lagi? Kalau di chat sudah nggak ada ya? Oh, syarat mendapatkan akun Microsoft Domain Guru Inovatif, yang pertama bisa dengan ikut pelatihan, yang kedua dengan mengajukan, Pak. Jadi misalkan mau mengajukan teman-teman satu sekolahan, itu bisa, nanti saya bantu untuk membuatkan. Oke, jadi ada banyak sebenarnya kalau untuk yang akun Microsoft ya, nanti domainnya macam-macam, tapi kalau yang banyak ya yang ini, yang Guru Inovatif banyak ini. Nih, di bagian awal buat meeting room itu gimana? Buat meeting room gampang banget ya, buat meeting room gampang banget, semua bisa. Tak ulang lagi ya. Mau buat meeting room di saluran bisa ya. Di kanan atas itu setiap saluran itu ada rapat gitu ya. Tinggal milih nanti mau bikin rapatnya, kalau rapat sekarang otomatis nanti muncul. Kalau supaya terjadwal, tinggal pilih jadwalkan rapat. Tinggal diikuti isian-isiannya nanti jadi ya. Atau bisa juga supaya tidak khusus di sini lewat kalender. Nah, lewat kalender di sini tinggal nanti pilih ya. Sama prosesnya rapat sekarang atau rapat baru ya. Kalau rapat baru terjadwal seperti ini terjadwal. Oke, itu ya Pak ya. Ya. Sudah? Ya, Bapak dan Ibu, ini saya sudah akhiri. Ya, untuk rekaman nanti otomatis masuk di saluran. Jadi enaknya kalau Bapak dan Ibu bikin meetingnya di kalender itu masih harus nyari di OneDrive-nya rekamannya di mana. Tapi kalau bikinnya di saluran, otomatis di situ nanti akan muncul saluran rekamannya di situ langsung dan masuk di file folder recording. Ya nanti akan otomatis masuk di nggak di grup WA, Bukes, langsung otomatis masuk di tim. Otomatis ya. Yang prinsip jadi file tombol Windows. Aduh, banyak yang ngechat. Oke. Tombol Windows bareng dengan tombol print screen PRTSD. Ya, monggo silakan Bu Afia. Ya, sudah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup? Bapak dan Ibu, saya mau menyampaikan untuk hari ini nanti tolong Bapak dan Ibu masukkan ini sistem code-nya dan survei ya. Nanti saya share di ya surveinya di alamatnya itu Microsoft itu. Kemudian untuk redeem code-nya nanti masukkannya di Microsoft MCI ya, redeem code di MCI. Nah, silakan untuk dimasukkan. Nanti Bapak dan Ibu
Nih. Oke, ya yang penting hadirnya lebih cepat. Kalau besok hari ketiga 45 biasanya lebih cepat Bu Kes. Kalau materi ini yang paling panjang. Oke. Itu Bapak Ibu, ini nanti saya share juga. Oke. Demikian sudah cukup nggih? Nggak ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kebersamaan kita pada hari ini, bukan pagi ya. Pada hari ini nanti kita berkomunikasi baik di Microsoft Teams maupun di WA Group. Jangan ragu untuk tanya. Kita saling berbagi ya, berbagi. Yang pintar-pintar juga banyak di sini, yang masih pemula juga banyak. Kita belajar bersama, maju bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.